MJ Listener, leg pertama perempat final Liga Champions minggu lalu, Real Madrid sukses membungkam Chelsea dengan skor 3-1 di Stamford Bridge. Lalu bagaimana pertandingan leg kedua dini hari nanti di Santiago Bernabeu, kandang Real Madrid? Telah tersambung via telepon bersama kami, pengamat sepak bola Kesit Handoyo yang akan membahas lengkapnya bersama dengan kami. Bung Kesit, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Mercy. Selamat pagi juga. Ya. Bung Kesit, apa yang terjadi dengan Chelsea di pertandingan pertama minggu lalu, Bung? Ya, rupanya nasib buruk masih belum lepas dari Chelsea ya. Setelah sebelumnya di ajang Liga Inggris mereka tumbang, kemudian berlanjut juga pada pertandingan Liga Champions menghadapi Real Madrid ya, dan kekalahan telak yang dialami Chelsea 1-3, saya pikir memang membuat posisi The Blues jadi semakin sulit ya untuk bisa lolos ke babak semifinal di Liga Champions ini, karena mengejar defisit 2 gol ya untuk menyamakan kedudukan di kandang Real Madrid Santiago Bernabeu. Saya pikir bukan pekerjaan yang gampang ya, karena kalau untuk bisa lolos, Chelsea kan harus minimal menciptakan 3 gol yang membalas kekalahan kemudian kembali keadaan, dan saya kira memang situasinya akan sangat berat ya bagi Chelsea. Jadi menurut saya, walaupun dalam sepak bola bisa saja segala sesuatunya terjadi, tapi melihat performa dari Madrid yang menurut saya memang luar biasa, kemudian juga bermain di kandang sendiri, saya kira memang sulit ya untuk bisa menaklukkan Madrid pada saat ini. Kalau kita lihat kan kemarin anak asuh dari Don Carlo bermain lepas di Stamford Bridge, kandang Chelsea ini membuat Karim Benzema melakukan hat-trick di pertandingan minggu lalu. Nah, apakah ini akan menjadi pertanda bagi Benzema dan Real Madrid akan lebih kompetitif di musim ini, Bung? Iya, saya pikir dengan penampilan cemerlang yang diperlihatkan oleh Karim Benzema ya, apalagi dia menciptakan hat-trick, kemudian juga menorehkan sejarah baru sebagai pemain yang sukses maksudnya menciptakan hat-trick ya, menyamai kata yang sebelumnya dibuat oleh Messi, kemudian Cristiano Ronaldo dan juga Luis Adriano. Artinya bahwa penampilan Benzema memang semakin hari semakin cemerlang, dan dia tetap akan menjadi pemain yang menjadi ancaman bagi Chelsea. Kita tahu bagaimana ketajaman Benzema, kecerdikannya. Kalau kita lihat dari gol yang kemarin tercipta, misalnya salah satu di antaranya adalah berkat kerja keras yang ditunjukkan oleh Benzema ketika dia ternyata juga sebagai seorang striker dia aktif gitu ya, melakukan tekanan kepada pemain-pemain bertahan dari Chelsea, termasuk juga penjaga gawang. Kan kita lihat bagaimana kesalahan yang dilakukan oleh penjaga gawang Chelsea ketika itu, yang mencoba untuk memberikan umpan kepada rekannya, tapi kemudian berhasil dimanfaatkan oleh Benzema. Dan ini bukan sekali 2 kali dilakukan Benzema ya, dia juga sudah sering melakukan hal serupa ketika dia ikut aktif memberikan tekanan di area gawang dari tim lawan, dan ini bisa akan sangat berbahaya begitu. Menurut Bung Kesit, apakah Thomas Tuchel akan menggunakan formasi yang sama, Bung, dalam menghadapi Real Madrid seperti pertemuan pertama, mengingat juara bertahan harus tandang ke markas Madrid? Iya, saya pikir memang dalam pertandingan sebelumnya memang ada sedikit perubahan yang saya lihat ya di formasi Chelsea, di mana Azpilicueta, kapten tim ya, pemain sayap yang biasanya aktif di kanan, kali ini dia tampil di kiri dan lebih didorong ke depan gitu ya, sehingga hanya menempatkan Christiansen, kemudian Thiago Silva dan Rudiger di lini pertahanan dari Chelsea, dengan 3 pemain bertahan di belakang. Memang agak riskan ya, karena backup dari tengah ada Jorginho, kemudian juga ada Kante, apalagi Ben Chilwell juga absen gitu ya, jadi membuat lini tengah dari Chelsea ini sulit atau agak-agak berat untuk bisa kemudian membackup lini pertahanan. Dan saya lihat memang yang terjadi di pertemuan pertama adalah bagaimana para pemain Chelsea gagal untuk bisa meredam kecepatan Benzema, kemudian juga mengantisipasi pergerakan-pergerakan pemain atau penyerang-penyerang Madrid lainnya seperti Vinicius Junior, kemudian Valverde, dan juga Luka Modric dan Toni Kroos ya. Madrid kan punya pemain-pemain gelandang yang luar biasa cepatnya dan juga jeli gitu memanfaatkan situasi, dan ini yang gagal diantisipasi oleh Thomas Tuchel.
Kalau misalkan Bung Kesit sendiri melihat pertandingan nanti di leg kedua dini hari, ini akan seperti apa nih Bung Kesit? Saya pikir pertandingan masih ya Madrid walaupun sudah unggul 3-1 ya, tapi saya kira dia tetap harus menganggap bahwa Chelsea akan bangkit gitu. Karena kan peluang tetap masih terbuka buat Chelsea. Artinya bahwa sekalipun Madrid hanya membutuhkan hasil imbang untuk bisa memastikan diri lolos ke babak semifinal, saya pikir jangan kemudian mereka berpikir ya sudah main imbang saja sudah cukup gitu ya. Saya kira Madrid akan tetap tampil agresif, tampil seperti ketika mereka bermain di kandang Chelsea dengan kekuatan penuhnya, dan masih akan tetap menurunkan pemain seperti Toni Kroos, kemudian Luka Modric, termasuk Benzema, Vinicius Junior, ya kemudian di belakang juga ada David Alaba dan juga Militao serta Carvajal. Jadi saya kira tetap mereka akan bermain seperti ketika menghadapi Chelsea di Stamford Bridge. Berarti Madrid walaupun sudah menang nih kemarin 3-1 tidak boleh anggap remeh ya, bisa saja nih Chelsea bangkit di pertandingan malam nanti. Iya, biar bagaimanapun status sebagai juara bertahan dari Chelsea ya, ini kan tidak boleh diremehkan oleh Madrid ya. Artinya bahwa ketika peluang untuk lolos masih tetap terbuka untuk Chelsea ya, pasti Chelsea akan tampil habis-habisan gitu ya, sambil berharap bahwa ternyata Madrid kemudian bermain di bawah form misalnya kan. Ini yang harus dimanfaatkan oleh Chelsea. Tapi saya pikir Madrid dalam situasi seperti ini mereka akan tetap konsisten tampil seperti apa yang sebelumnya mereka perlihatkan di Stamford Bridge. Bung Kesit, untuk update-nya nih, ball possession dan skor untuk dini hari nanti berapa Mas? Dan siapa saja nih akan maju ke semifinal? Ya, kalau kita lihat dari pertemuan Chelsea dengan Madrid ya, saya kira Madrid tetap akan mendominasi jalannya pertandingan ya, walaupun kemarin kita lihat Chelsea dalam pertandingan terakhir di Liga Champions kan menang besar ya atas Southampton 6-0, tapi di sisi lain juga Real Madrid juga menang 2-0 atas Getafe di ajang La Liga. Saya kira kalau kesempatan untuk lolos Madrid sangat besar karena mereka juga hanya butuh hasil imbang sudah cukup, walaupun kalah ya, panjang kekalahan itu tidak lebih dari 2 gol, saya pikir Madrid masih akan tetap lolos ya. Sementara kalau kita lihat peluang-peluang lainnya ya, Liverpool yang juga sudah mencatat kemenangan 3-1 atas Benfica di leg pertama, ini juga punya kesempatan besar. Yang masih seru mungkin Manchester City dengan Atletico Madrid ya, walaupun Atletico Madrid kalah 0-1 di kandang Manchester City, tapi saya pikir dalam pertandingan berikutnya atau pertandingan kedua lusa menghadapi tim yang sama di kandang Atletico Madrid, mereka masih punya peluang untuk bisa lolos, termasuk juga Bayern Munchen ya, yang harus menelan kekalahan 0-1 atas Villarreal, ini juga masih ada kans untuk bisa lolos. Tapi kalau Liverpool dan Madrid saya pikir relatif aman lah untuk bisa melaju ke babak semifinal. Baik, terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatannya Bung Kesit Handoyo. Nanti kita akan sama-sama saksikan bagaimana pertandingannya nih leg kedua perempat final Liga Champions malam nanti.